Hai guys, perkenalkan nama lengkap saya Putri Regina Novita Asbanu dari kelas 1C Manajemen dengan NIM 2510399. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi bahasa Inggris. Yang pertama tentang simple present tense, yang kedua tentang simple past tense, dan yang ketiga tentang modal verbs. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, kebenaran umum, fakta, dan jadwal yang tetap. Tense ini menggunakan kata kerja dasar atau verb one dan menambahkan s atau es pada kata kerja atau subjek orang ketiga tunggal atau he, she, it. Fungsi utama simple present tense yang pertama yaitu untuk menyatakan kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang menggambarkan tindakan yang dilakukan secara berulang atau rutin. Contohnya, she goes to the gym every day, yang artinya dia pergi ke gym setiap hari. Fungsi utama yang kedua yaitu menyatakan kebenaran umum dan fakta. Kebenaran umum dan fakta adalah menyatakan sesuatu yang selalu benar dan tidak berubah. Contohnya, the earth revolves around the sun, yang artinya bumi berputar mengelilingi matahari. Fungsi utama yang ketiga yaitu untuk menyatakan jadwal atau acara tetap, di mana jadwal atau acara tetap ini menggambarkan kejadian yang dijadwalkan untuk masa depan. Contohnya, the train leaves at 8 a.m., yang artinya kereta berangkat pukul 8.00. Selanjutnya ada rumus dasar dari simple present tense. Yang pertama, kalimat positif. Rumus dasarnya yaitu subject plus verb one plus is atau es. Contohnya, he likes coffee. Yang kedua, kalimat negatif. Rumus dasarnya subject plus do or does plus not plus verb one. Contohnya, he does not like coffee. Yang ketiga, kalimat tanya. Rumus dasarnya do or does plus subject plus verb one. Contohnya, does he like coffee? Materi yang kedua yaitu tentang simple past tense. Simple past tense adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang sudah dimulai dan selesai di masa lalu. Tense ini biasanya digunakan untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu, seperti kemarin atau minggu lalu. Ada 3 fungsi utama simple past tense, yaitu yang pertama, digunakan untuk peristiwa yang sudah dimulai dan berakhir pada masa lalu pada waktu yang sudah ditentukan. Contohnya, I visit my grandparents last weekend. Artinya, saya mengunjungi kakek dan nenek saya akhir pekan lalu. Yang kedua, menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi secara berurutan di masa lalu. Contohnya, she woke up, took a shower, had breakfast, and went to work. Artinya, dia bangun, mandi, sarapan, dan pergi bekerja. Yang ketiga, menceritakan kebiasaan atau rutinitas yang pernah dilakukan di masa lalu, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Contohnya, when I was a child, I play soccer every day. Artinya, saat saya kecil, saya bermain bola setiap hari. Rumus dasar yang digunakan untuk menyatakan simple past tense. Yang pertama, kalimat positif. Rumusnya, subject plus verb to plus object. Contohnya, she bought a new book yesterday. Artinya, dia membeli buku baru kemarin. Yang kedua, kalimat negatif. Rumusnya, subject plus did plus not plus verb one. Contohnya, she did not buy a new book yesterday. Artinya, dia tidak membeli buku baru kemarin. Yang ketiga, kalimat tanya. Rumusnya, did plus subject plus verb one plus tanda tanya. Contohnya, did she buy a new book yesterday? Artinya, apakah dia membeli buku baru kemarin? Ingat ya, kata kerja bentuk kedua atau verb to untuk regular verbs dibentuk dengan menambahkan e atau ed pada kata kerja bentuk pertama atau verb one. Contohnya, play menjadi played. Materi yang ketiga yaitu tentang modal verbs. Modal verbs adalah kata kerja bantu yang digunakan bersama kata kerja utama
untuk mengekspresikan kemampuan, kemungkinan, keharusan, izin, saran, permintaan, dan keinginan. Misalnya can, could, may, might, must, will, would, shall, and should. Modal verbs tidak berdiri sendiri tetapi selalu diikuti oleh kata kerja dasar atau verb one. Ada beberapa fungsi utama modal verbs, yaitu yang pertama untuk mengekspresikan apa yang bisa dilakukan seseorang. Contohnya, I can swim, artinya saya bisa berenang. Yang kedua, menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Contoh, it may rain later, artinya mungkin akan hujan nanti. Yang ketiga, menunjukkan sesuatu yang harus atau wajib dilakukan. Contohnya, you must stop when the light is red, artinya kamu harus berhenti saat lampu merah. Yang keempat, untuk meminta izin atau memberi izin. Contohnya, may I go to the bathroom? Artinya, bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Yang kelima, memberikan saran atau rekomendasi. Contoh, you should study for the exam. Artinya, kamu harus belajar untuk ujian. Yang keenam, untuk menyatakan apa yang ingin dilakukan atau kesediaan untuk melakukan sesuatu. Contoh, I will help you. Artinya, saya akan membantumu. Selanjutnya ada jenis dan fungsi modal verbs. Modal verbs yang pertama yaitu can. Fungsi utamanya untuk menyatakan kemampuan dan izin. Contoh kalimatnya, can I go out? Artinya, bolehkah saya keluar? Modal verbs yang kedua, could. Fungsi utamanya untuk menyatakan kemampuan di masa lalu, menyatakan kemungkinan, dan menyatakan permintaan sopan. Contoh, I could swim when I was 5. Artinya, saya bisa berenang saat umur 5 tahun. Modal verbs yang ketiga, may. Fungsi utama untuk menyatakan izin yang lebih formal dan untuk menyatakan kemungkinan. Contoh kalimat, it may rain today. Artinya, mungkin akan hujan hari ini. Modal verbs yang berikut adalah might. Fungsi utamanya untuk menyatakan kemungkinan, tapi lebih rendah dari may. Contoh kalimat, it might snow tomorrow. Artinya, mungkin akan turun salju besok. Selanjutnya ada must. Menyatakan kewajiban atau kesimpulan yang pasti. Contoh kalimat, you must wear a helmet. Artinya, kamu harus memakai helm. Modal verbs yang selanjutnya yaitu shall, untuk menyatakan janji, tawaran, atau niat yang lebih formal. Contoh kalimat, I shall return. Artinya, saya akan kembali. Selanjutnya adalah should. Fungsi utamanya untuk menyatakan saran, kewajiban ringan, dan dugaan. Contoh kalimat, you should study more. Artinya, kamu sebaiknya belajar lebih giat. Yang berikut, will. Fungsi utamanya untuk menyatakan janji atau kemauan di masa depan. Contoh kalimat, I will call you later. Artinya, saya akan menelponmu nanti. Yang selanjutnya adalah would. Fungsi utamanya yaitu permintaan sopan, kebiasaan di masa lalu, bentuk lampau dari will. Contoh kalimat, when I was a kid, I will play outside all day. Artinya, dulu saya sering bermain di luar seharian. Modal verb yang selanjutnya yaitu shall, untuk menyatakan niat atau tawaran yang lebih formal. Contoh kalimat, shall we begin? Artinya, apakah kita akan mulai? Yang berikut ada ought to. Fungsi utamanya untuk menyatakan kewajiban moral atau saran. Contohnya, you ought to help your parents. Artinya, kamu seharusnya membantu orang tuamu. Yang berikut, need to. Fungsi utamanya untuk menyatakan kewajiban tetapi lebih fleksibel. Contoh kalimat, you need to finish your homework. Artinya, kamu perlu menyelesaikan PR-mu. Selanjutnya adalah used to, yaitu menyatakan kebiasaan di masa lalu. Contoh kalimat, I used to play football every afternoon. Artinya, saya dulu bermain sepak bola setiap sore. Sekian materi singkat dari saya. Terima kasih.